fitnah atau ditambah-tambahin nggak masalah. Kita ini udah ngalur ngidur kemana-mana gitu, yang dikatain inilah, kena sakit kelamin lah, apalah, itu harus dilaporin karena kalau dibiarin nanti gilanya terusan. Berarti dia buat kita ya artinya. Kalau gua kan dari dulu memang kalau berantem sama orang itu cukup sekali. Sebetulnya itu kan pancingan, ya ternyata pancingannya dimakan. Ya alhamdulillah baru ada kesempatan untuk makan hari ini karena kan yang kalian tahu dari kasus Laura yang kabur dari rumah aman kan gue ngurusin sampai detik ini kan. Jadi kenapa baru dilakukan sekarang, karena baru punya waktu sekarang. Gue kan juga ada urusan pekerjaan, Ami juga mau buka cabang, jadi dari kemarin melihat anak gitu. Jadi ada waktu lenggang. Ini juga sebenarnya capek karena kan habis dari Balikpapan kemarin, baru balik tadi jam 8 langsung ke situ. Jadi baru ada kesempatan sekarang buat melapor. Dan ini sebagai penegasan di komunikasi utamanya Bang Rasman betul? Masalah Fitri Kak Fitri. Tanya aja sama Humas Polres Jakarta. sudah dibenarkan sih tadi melaporkan inisial MS itu sendiri dari Humas. Bukan satu orang sih, ada beberapa akun juga yang memang sudah di tracking, ternyata itu adalah slogannya. Berapa akun? Dua itu. Dan kenal dengan akun tersebut atau akun buzzer atau apa? Kalau kenal enggak, tapi gue tahu kalau itu pasti disuruh karena dari kata-katanya, bahasanya itu seperti gue zaman masih berteman dengan Dari hubungan pertemanan kakak adik sekarang jadi nggak lawan. ada. Gue punya kata cowok. Karena di meja rumah itu kan ngomong Jadi lawan. apa gitu. Ya karena saat itu mungkin kesirep ya, namanya orang kesirep kan waktu itu kan prosesnya lagi bercerai dengan diplomatif ya kan. Harusnya perceraian itu berjalan dengan baik. Abang kan yang ngurusin perceraian dengan diplomatif kan harusnya baik. Ketika dia muncul hancur berantakan ya kan. Alhamdulillah gue juga dengan Dipo sudah berkomunikasi dengan baik. Ya kalian, kalau kalian yang tahu misalnya yang normal pasti tahu lah perjalanan ini kayak seperti apa kan. Jadi bisa kalian artikan sendiri aja. Baik, mungkin nanti Laura sendiri udah ketemu bapaknya belum? Terima kasih jadi mempertanyakan. Kenapa mau tahu ketemu bapaknya atau enggak kan bukan urusan netizen. Kecuali netizennya bantu biaya ini, ikut merawat, yang menyekolahkan, baru saya jawab. Kan ini mungkin kondisi dari Laura sendiri seperti apa sih ini Abang yang sering berkomunikasi. Kalau kondisinya alhamdulillah dia baik-baik saja ya. Yang kedua dia sudah menjelaskan yang sebenarnya, itu aja. Terus beberapa kali banyak pertanyaan kepada saya tentang foto ada seorang laki-laki. Saya katakan bahwa itu terjadi pada tanggal 30 hari Kamis dan juga hari Senin. Itu foto ada saya yang foto, dan ada juga orang kepercayaan yang foto. Jadi jangan lagi ditanyakan bahwa itu adalah foto kapan. Itu foto yang paling baru pada tanggal 30 Januari dan hari Senin berikutnya, seperti itu. Kan ini juga kemarin kabarnya sudah video call juga Kak. Apa itu? AI. Teknologi Bang, teknologi. Sama saya, gimana sih? Umi itu fotonya banyak sama saya. Ada satu teman-teman wartawan itu saya pernah lihatkan itu foto. Dan pada saat saya ada di podcast itu saya lihatkan ini fotonya, foto yang terbaru. Sebetulnya itu tuh nggak usah dipedulikan ya, yang harus dipedulikan itu adalah sekarang Laura sudah sadar, dia mau Laura foto dengan siapapun, yang penting dia sudah sadar, dia sudah tahu apa yang dia lakukan kemarin adalah salah, yang sekarang udah sadar sudah mau dia foto dengan siapapun itu sudah tidak harus dipertanyakan lagi. Aniki juga kemarin sempat video call sama Laura dan padahal juga membuat story mundur dari Laura itu seperti apa? Ya harusnya si Luman itu memang harusnya sadar dari dini ya, sebelum dia mendekati anak saya Laura waktu dia masih di UK. Laura kan sekolahnya di UK, kalian tahu kan, harusnya kan dia tidak harus masuk gitu kan ke kehidupannya anak saya. Harusnya dia sudah mengencam pendidikan dan sekarang harusnya dia sudah kuliah sebentar lagi kan, karena masuknya si Luman ini ya kan hancur semua masa depannya. Tapi ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Yang penting Laura ini juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah ya, apa yang anak saya mau selagi itu positif akan saya lakukan, akan saya support. Kak, mungkin boleh update sedikit kegiatan Loli di sana seperti apa sih Kak? Kegiatannya banyak, dia belajar. Memang Laura ini kan seperti yang saya bilang, dia anak yang sangat pintar, IQ tertinggi, makanya dia
dia bisa berangkat ke UK itu bukan beasiswa atau dibiayai negara, tapi dia ikut uji tes yang akhirnya nilainya bagus dan akhirnya bisa berangkat gitu ya. Jadi Laura sekarang di rumah yayasan ini yang swasta ini memang dia sendiri yang ingin belajar, bahkan dia pengen ada guru dari luar juga supaya dia tidak terlambat sama pelajaran-pelajaran yang kehilangan di tahun-tahun kemarin. Lagi ngomongin soal juga tadi katanya ingin mensekolahkan kembali Laura di luar negeri. Iya. Di tempat yang sama atau berbeda atau gimana? Tergantung tesnya ya, karena kan lewat tes lagi, jadi tergantung. Tapi memang di sana sudah disiapkan kalau misalkan dapat di UK lagi ya sudah disiapkan ada teman dari di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu. Tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada teman yang mau membantu untuk menjaga Laura. Tetap di asrama kan ini. Asrama. Lebih bersyukur nggak sih Kak Niki melihat keadaan Loli sekarang bisa bilang jauh lebih baik Kak? Bersyukur ya, memang harusnya seperti ini kan. Cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi, apa sih kalau ikut-ikutan itu banyak yang nunggangin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur-umur segitu kan, pengen tahu banyak hal tapi dia nanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia didekatkan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin menghancurkan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada di genggaman, terus Laura juga semakin kesini karena Laura juga sekarang udah bisa curhat sama Bang Fahmi, dia sudah mengakui kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Dia menyesal harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia punya teman-teman yang bagus dulunya, sekarang jadi seperti ini ya sudah. Buat saya tuh apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki saja. Kak Niki terkait rencana Laura nanti akan speak up mungkin seperti apa nih Kak? Iya, setelah besok ya. Setelah besok. Besok kalian Itu memang keinginan Laura atau seperti apa? Keinginan Laura sendiri atau seperti apa? apa nih satu Keinginan dari Laura sendiri atau keinginan dari dia, karena Laura ini melihat beberapa postingan orang-orang yang menurut dia kok begini ya, padahal harusnya nggak begini. Jadi dia mau bicara sendiri tanpa dipaksa. Dia nambah Apakah bertentang kepada media atau di video baik video atau seperti apa sih nanti konsep teknis aja. teknis nanti dikasih tahu. Pokoknya besok, tunggu besok. Kalau Kang Semir itu datang, ya baru akan ada respon. Tapi Kak Niki, punten, kenapa harus menunggu dari F dulu untuk diperiksa baru Kak Loli Ya. speak up? Kenapa? Itu strategi aja, nggak usah dicampur. Saya suka hari ini mau bicara besok, nggak perlu ditanya kenapa harus besok. Yang jelas ada alasannya tersendiri untuk menyampaikan sesuatu. Jadi bisa testimoni, bisa juga preskon, bisa juga melalui. Dilihatlah nanti situasinya seperti apa. Yang jelas Laura sudah kembali menjadi anaknya. Jadi itu yang terpenting. nanti setelah selesai preskon apakah nanti Laura akan tinggal bersama lagi dengan Akan pulang atau gitu, Kak? membutuhkan waktu lagi untuk di rumah yayasan? Kalau tidak ada hambatan, dia mau melakukan ibadah umroh dengan budenya. Itu berarti adik-adiknya seperti apa nih katanya akan kembali lagi? Bisa komunikasi kemarin lewat video call, yang menanyakan kabar, kata Loli apa kabar, kayak gitu-gitu aja. kemudian selain itu apalagi sih lewat untuk cerita Keinginannya mah banyak, tapi kan harus dipilih-pilih mana yang bisa dijadiin kenyataan. Fasilitasnya rumah aman yang kemarin sama yang sekarang itu beda. Kalau yang kemarin kan di bawah naungan negara ya Bang. Jadi ya seperti itu, anak-anak mungkin di dalam itu kurang banyak kegiatan, akhirnya suntuk, sumpah. Kalau di sini kan swasta, memang bukannya sosokan, sok kaya loh segala macam, tapi memang Laura di situ lebih dipikirkan ya kayaknya juga bukan yang murah, ya 2 digit ya untuk ditinggalin di situ, belum lagi ekstrakurikulernya, belum lagi kalau dia mau melakukan kegiatan yang lain itu semua kita bayar. Terus juga manggil psikiater dari luar, dari rumah sakit yang sudah yang besar itu juga bayar. Tapi benar nggak sih Kak transfer bisa bulan sekali? Wah, mustahil. Kalau di sini mustahil. Kak, ada Kak keterkaitan Bang Rasman kan sekarang lagi ke distrek sama kasusnya dengan Hotman. Ada gak keterkaitannya dengan perubahan Laura yang jadi lebih baik? Adalah beda urusan itu. Beda urusan itu persoalan pribadinya Laura sendiri, urusannya ada sendiri. Jadi nggak ada keterkaitannya.
urusan hukum dengan seseorang yang terlapor, ada namanya. Kalau itu kan urusan pribadi dengan Hotman Paris, jadi kita nggak ada kaitannya. Tapi faktor paling besar terhadap perubahan Laura itu Ya karena pendekatannya, pendekatan setiap hari kita ajak bicara, ada psikiater juga, ada psikolog juga, semuanya. Ya alhamdulillah kali ini memilih orangnya tepat-tepat semua. Jadi perubahannya Laura menjadi lebih baik itu cepat. Mungkin juga ya mungkin ditaruh di tempat yang lebih sejuk, kan di atas, kan dia dekat bukit ya bang, sekarang ditaruhnya. Jadi dapat udara yang sejuk, yang seger, mungkin juga bisa membuat pikirannya jadi lebih terbuka gitu. apakah budenya juga termasuk untuk Oh iya, Bude itu alhamdulillah salah satu orang yang saya juga nggak tahu bahwa harus mengucapkan apa selain terima kasih, karena dia juga sangat amat membantu saya untuk proses Laura menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kanik. Iya, dari Bude dan Pak Den. Kaniki Bukit berarti di luar kota ya Di Loli? luar kota. Di yang mana kak? Pemilihannya harus tidak di Jakarta lagi. Apakah takut ada orang-orang yang akan datang? Nggak takut sih. Di rumah aman juga kan sebetulnya yang kemarin nggak bisa didatangin siapa. Cuma bisa kabur kan. Kalau di sini udah tinggi banget. Kalau mau kabur juga sulit. Kecuali TNI mungkin yang udah latihan. Menghindari hal tersebut akhirnya memilih di luar Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan panas ya hawanya. Kalau di sini kan sejuk. Terus teman-temannya juga berbeda. Bukan yang seperti di rumah aman sebelumnya. Kayak dicampurin sama siapa-siapa. Kalau di sini memang anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari keluarga-keluarga yang memang bukan sembarangan. Jadi dia punya teman berkomunikasi, bukan pikiran tuh jadi lebih apa ya namanya, lebih terbuka gitu. Jadi nggak mantep otaknya gitu. Karena ada teman yang bisa diajak ngobrol. Oke, thank you nih. Terima kasih. Nggak ada, terus aja ngoceh. Buat Fadel mungkin Buat Fadel besok diperiksa. Untuk Kang Semir dan keluarga diharapkan besok hadir, jangan menyusahkan lagi kepolisian Jakarta Selatan. Jujur saya lelah, udah 7 bulan emang abang juga lelah, tadi juga nemenin sampai tidur. Jadi mohon dengan segala hormat untuk datang, jangan menunda lagi, karena kan sudah didengar juga dari Ibu Norma kalau besok dia tidak datang akan ada penjemputan paksa, itu kan akan lebih malu. Kalau memang tidak salah, tidak melakukan apapun, datanglah. Karena besok juga saya akan kalau Pak juga. Sore. Karena ini adalah akhir dari cerita 7 bulan. Kalau mau dibilang sedih, saya sedih sekali karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, saya ini itu, tapi biar bagaimanapun Laura adalah darah daging saya, dia lahir dari darah daging saya. Jadi harus saya perjuangkan. Alhamdulillah selesai dia sehari. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena udah capek pikiran. Kan ini kenapa bisa sampai bilang selesai kan ini? Ya lihat aja besok. Ini penekanan sudah lama yang membuatnya. Akan disampaikan besok ketemu. Nggak saya akan pertemukan. Yang Ya jelas tunggu aja ya. kita tidak akan pertemukan, yang jelas besok ada di sini dengan saya mungkin sore. Tapi bukan dalam kapasitas untuk bertemu, tidak. Kami datang dari tempat lain dan bersamaan kita juga ingin monitor proses pemeriksaan, karena yang mempunyai kepentingan adalah kita sebagai pelapor dalam perkara ini yang lagi mencarikan keadilan buat anak. Oke, yo, thank you. Kaniki, Christine boleh nggak Kaniki? Siapa yang pengalaman dari Kaki yang ini masuk sini. Awas. Kaniki berarti mau disampaikan apa sih? Berarti Laura sudah ada di Jakarta kan Niki? Laura masih di luar kota. Nik masih ada pengaruh masa lalu kan Nik? Ya, sometimes dia nangis kayak kenapa harus begini. Masih belum stabil ya? Iya. Nik kalau gue lihat Akhirnya membuat laporan polisi dulu kan bersahabat ya. belum nanya. Oke.